Pachinko Season 2 dilanjutkan dengan kisah Baek Yosep yang bekerja di sebuah pabrik di Nagasaki. Beberapa menit pertama berfokus pada kehidupan dan ideologinya. Ia segera menemukan dirinya kembali bersama keluarganya, tetapi ia mengalami cedera parah akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Di rumah, ia menyadari bahwa istrinya dan Kim Chang-ho memiliki ketertarikan tertentu satu sama lain. Dia juga menghadapi Ko Han-soo dan memintanya pergi. Namun, Ko Han-soo memberinya kenyataan dan meyakinkannya bahwa dia ingin melindungi Sun dan Noah. Keluarga itu segera kembali ke Osaka dan meninggalkan kehidupan pedesaan mereka. Kemudian, Noah hampir dewasa dan Mozasu juga remaja. Bahkan di Osaka, Chang-ho harus bekerja di bawah perintah Han-soo. Han-soo memanfaatkan Chang-ho untuk mendapatkan informasi tentang kehidupan Noah dan Sunja karena Noah menolak menemuinya. Chang-ho lelah bertindak seperti mata-mata dan mencari jalan keluar. Han-soo setuju untuk melepaskannya hanya setelah Noah diterima di universitas. Kemudian, Han-soo bergabung dalam rapat dengan ayah mertuanya dan rekan kerjanya. Orang tua itu memperkenalkan Kurogane-kun sebagai harapan baru bagi kelompok mereka. Kurogane-kun berharap dapat mengembalikan kebanggaan dan kejayaan Jepang di masa-masa sulitnya. Han-soo berpikir mereka sebaiknya fokus pada rencana transisi setelah Amerika pergi. Kurogane-kun menyimpulkan bahwa Han-soo menaruh simpati terhadap orang Amerika karena riwayat kerjanya bersama mereka. Kemudian, Kurogane-kun menyampaikan retorika anti-Korea dan berpendapat bahwa orang Amerika hanya penting untuk membasmi komunis. Sementara itu, Sunja merasa kasihan pada Noah, yang harus bekerja meskipun sedang kuliah. Ia berkata bahwa ia lebih baik berdiri tegak daripada mengambil jalan pintas dan menggunakan uang Han-soo. Sunja merasa bangga pada Noah, dedikasinya, dan kerja kerasnya. Akhirnya, Noah meninggalkan rumah untuk mengikuti ujian. Dalam perjalanannya ke pusat tersebut, ia bertemu dengan pembuat tahu lokal yang sering ia kunjungi. Noah khawatir ia akan gagal dalam ujian, tetapi Noah meningkatkan kepercayaan dirinya dan berkata ia tidak akan gagal. Tak lama kemudian, Noah tiba di tempat ujiannya dan melihat teman lamanya dari kejauhan. Namun, teman lamanya itu sengaja mengabaikannya. Selama masa itu, ketegangan internal antara Korea meningkat karena dua kekuatan militer dengan keyakinan ideologis yang berbeda saling berperang. Hal ini mengakibatkan konflik berdarah antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 1989, Solomon menyadari tren baru penggemar golf yang sedang naik daun di Jepang. Jadi, selama pertemuan dengan Mamoru Yoshii, Solomon mengusulkan untuk membuka klub golf khusus anggota dan membagikan rencananya. Yoshii tidak optimis dengan kesepakatan ini karena tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Solomon mencoba meyakinkannya tentang potensinya. Sementara itu, Naomi bergabung dengan Tom untuk bertemu dengan rekan bisnis di Seaflace. Saat Tom mencoba menyabotase rencana Katsu Abe untuk membangun hotel di Tanah Gemja, Naomi mengusulkan untuk membantu Abe mengatasi kesulitan keuangannya. Tak lama kemudian, Tom bergabung dengan Yoshii dan Solomon, mengungkap bahwa Naomi mengajukan banding demi kepentingan Abe. Yoshii tahu bahwa Solomon berpacaran dengan Naomi. Jadi, ia meminta Solomon untuk meyakinkannya agar mengambil langkah demi kepentingan mereka. Baru saat itulah Tom mengetahui tentang hubungan Solomon dan Naomi dan terkejut. Kemudian menampilkan karakter laki-laki menjadi mangsa maskulinitas beracun, yaitu menyerah pada manipulasi orang-orang di sekitar mereka dan terkadang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara Sunja dan Naomi sebagai karakter wanita, adalah orang-orang yang akan membayar harga atas perilaku buruk para pria. Adegan pertama dalam episode ini menampilkan Sunja di tahun 1989 yang sedang berkencan dengan Kato. Keduanya pergi makan di restoran Meksiko, dan tidak ada yang lebih menggemaskan daripada Sunja mencoba margarita untuk pertama kalinya atau mempelajari apa itu salsa. Kemudian beralih ke tahun 1950, pergeseran maju mundur dalam waktu tidak semulus di sini seperti di episode lain. Di alur waktu sebelumnya, Sunja bekerja keras, menjual mie di pasar. Mereka semua menunggu untuk mendengar apakah Noah telah diterima di Universitas Waseda, dan jelas bahwa keluarga itu diliputi kekhawatiran tentang kemungkinan bahwa dia belum lulus ujian masuknya. Pada tahun 1950, Tuan Kim menghadiri sebuah rapat umum. Para penyelenggara Korea memprotes bahwa hak-hak mereka dirampas di Jepang. Sekolah-sekolah mereka ditutup, dan semua warga Korea dipaksa untuk menandatangani pendaftaran publik.
Orang Jepang berpendapat bahwa orang Korea berjuang untuk mempertahankan eksistensi mereka, dan meskipun perang telah berakhir, perjuangan untuk kebebasan mereka masih terus berlanjut. Tuan Kim tidak mengikuti energi riuh kerumunan. Sebaliknya, ia memiliki ekspresi yang agak khawatir di wajahnya. Tuan Kim yang bermasalah jelas telah kehilangan harapan apapun yang dimilikinya saat mereka tinggal di pedesaan selama perang. Kemudian dalam episode tersebut, beberapa adegan menunjukkan Tuan Kim kehilangan dirinya sendiri saat menjalankan perintah Hansu. Dia memukul salah satu pekerja Hansu dan melakukan taktik intimidasi apapun yang dibutuhkan Hansu. Sementara Hansu menanyai seorang pekerja yang mengklaim ada rumor bahwa Hansu dan keluarganya menarik diri dari transaksi di pasar gelap. Tuan Kim mencekik pria itu sampai dia mengaku bahwa seseorang bernama Yoshi Isamu mengusulkan untuk mengambil alih pasar gelap sendiri, menyiapkan pertempuran yang menarik bagi Hansu di masa depan. Hansu tahu bahwa Tuan Kim sangat ingin meninggalkan pekerjaannya dan tindakan kekerasan ini tampaknya bertentangan dengan sifat lembut Tuan Kim. Berapa lama lagi dia bisa menjalani hidup ini? Dia masih hidup bersama dengan Kyung-hee. Sementara suami Kyung-hee, Yosep, diam-diam mengamati semua tatapan penuh cinta yang saling mencuri pandang di antara keduanya. Ada begitu banyak ketegangan dalam kehidupan Tuan Kim dan hanya masalah waktu sebelum bendungan itu jebol. Sementara Solomon akhirnya mengalahkan Abe-san dan memulai usaha bisnis barunya berupa tongkat golf di sebidang tanah itu. Namun, dunia Solomon dengan cepat berubah. Ia menerima kunjungan dari seorang rekan kerja yang memberitahu bahwa calon mitra bisnis Solomon, Yoshi-san, memiliki pesan untuknya. Ia menyerahkan foto Naomi, yang tampak sangat dekat dengan pria lain. Solomon mencoba menepisnya sebagai mantan pacar Naomi, tetapi pria itu bersikeras bahwa foto-foto itu diambil hanya beberapa hari yang lalu. Ia juga memperingatkan Solomon bahwa Yoshi-san sepenuhnya siap menggunakan metode apapun yang ia perlukan untuk mendorong kesepakatan bisnis itu, dengan menyatakan bahwa memperjuangkan apa yang Anda inginkan hanyalah sifat manusia. Yoshi-san menginginkan tongkat golf itu, dan sekarang, Solomon harus mencari cara untuk mewujudkannya, apapun yang terjadi. Solomon akhirnya membuntuti Naomi dan menemukan bahwa dia sedang makan malam dengan pria yang ada di foto. Mereka tampak sangat mesra, dan Solomon mengerti bahwa Naomi mungkin berselingkuh. Naomi melihat Solomon di sana, tetapi mengalihkan pandangannya. Dia muncul di apartemennya kemudian dan menjelaskan bahwa pria itu adalah seseorang yang dia kenal sejak dia masih muda. Orang tua mereka selalu berasumsi bahwa keduanya akan menikah. Dia tahu bahwa dia seharusnya memberitahu Solomon, tetapi Naomi masih merasa terjebak oleh harapan orang tuanya. Naomi juga masih meragukan Solomon yang artinya hubungannya tidak akan bertahan lama dan Solomon pun sepertinya mudah menyerah. Sebelum Solomon melepaskan Naomi, ia punya satu permintaan terakhir untuknya. Ia meminta Naomi untuk menagih pinjaman Abe-san, memberitahu Naomi bahwa ia harus menyelesaikan proyeknya dan mengukuhkan keberhasilannya. Naomi semakin resah dengan sikap yang dilakukan Solomon. Ketegangan di antara mereka semakin terang.